Pertanyaan pertama, Ustaz. Bolehkah kita mentadaburi Al-Quran dulu namun tetap membacanya tetapi sedikit karena belum terlalu lancar membaca Al-Quran? Bolehkah kita hanya mentadaburi Al-Quran tetapi porsi membacanya sedikit? Ini milah-milih, dole enak itu. Dalam buku Kaifiyatu Ta'ammul Ma'al Quran yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan bahwa sahibul Quran itu adalah orang yang tidak hanya cenderung pada tadabbur, yang tidak hanya sekedar ta'ammul atau mengamalkan atau mendakwahkan, tetapi mereka adalah orang yang juga sibukkan dirinya dengan tilawah. Orang yang memperbanyak dirinya dengan membaca. Karena membaca dalam bahasa Al-Quran itu ada dua kata. Yang pertama iqra, yang kata dasarnya adalah qara'a yaqra'u qira'atan. Yang kedua adalah tilawah, tala yatslu tilawatan. Bedanya mana antara qara'a dengan tilawah? Nah, para ulama membagi makna itu menjadi dua bagian. Yang pertama, kalau qira'ah itu tidak hanya membaca dengan lafaz atau bacaan Arabnya saja, termasuk tadabbur atau membaca di dalam hati, itu termasuk qira'ah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang pertama berupa 5 ayat surat Al-Alaq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat pertama kali yang diterima oleh Rasulullah adalah Iqra, perintah untuk membaca, tanpa menyebutkan objek apa yang harus dibaca. Bukan Iqra'ul Quran, bukan Iqra'ul kitab, bukan Iqra'ul majalah, tapi Iqra. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita membaca apapun, objek apapun dibaca, tetapi dengan syarat bismi rabbikal ladzi khalaq. Semuanya, objek apapun yang kita baca, orientasinya hanyalah bismi rabbik, dengan nama Allah. Jadi kalau kita membaca termasuk tadabbur. Misalnya begini, ada Quran, ya, ada terjemahannya. Karena kita belum belajar bahasa Arab, kita baca terjemahannya, baca tafsirnya. Meskipun tidak mengucapkan, tidak melafazkan, tidak sesuai dengan makhraj, tidak apa-apa. Itu masuk dalam kategori qiraah atau membaca. Tapi yang kedua, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di situ menggunakan kata utlu, bacalah. Yang kalau di dalam terjemahan kita ayat pertama surat Al-Alaq juga artinya bacalah. Di situ membuat kita bingung. Tapi kalau paham bahasa Arab nggak bingung, pegangan. Di ayat pertama surat Al-Alaq artinya bacalah. Tapi di dalam surat Al-Ankabut itu juga bacalah. Maka di situ kita sudah bisa menemukan perbedaannya. Kalau Iqra itu bacalah secara global. Pokoknya membaca terjemahannya masuk Iqra. Membaca cuma diam, hanya mata kita yang melihat seperti baca koran, itu Iqra. Tapi kalau tilawah itu harus disuarakan, minimal telinga kita mendengar. Itu tilawah. Utlu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Kalau salat saja itu termasuk perintah Allah yang bersifat wajib. Al-amru yadullu dil wujub. Perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan wajib. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, karena redaksinya sama dalam satu ayat. Bahkan Allah perintahkan terlebih dahulu membaca Al-Quran sebelum sholat. Itu menunjukkan bahwa membaca Al-Quran jauh lebih kuat penekanannya dibanding dengan sholat. Bukan berarti kalau gitu tak baca Quran tok nggak sholat, bukan ya. Itu hanya porsi. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sholat, maka sholat itu hukumnya wajib. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca Al-Quran. Jadi kalau tilawah itu dengan mengeraskan suara.
Karena itu ketika Abu Bakar, salah seorang sahabat Nabi, datang bertanya, "Ya Rasul, kam akhtimul Quran?" Wahai Rasulullah, berapa lama saya harus mengkhatamkan Al-Quran? Apa jawab Nabi? Akhtimhu syahran. Khatamkan Al-Quran selama 1 bulan. Minimal 1 bulan sekali khatam maksudnya. Kalau 1 bulan terdiri dari 30 hari, Al-Quran terdiri dari 30 juz, maka minimal sehari tidak kurang dari 1 juz. Itu namanya tilawah dan wajib hukumnya menurut Imam Nawawi. Maka kalau ada orang yang tidak khatam dalam 1 bulan, enaknya diapain nih? Tenggelamkan. Jangan. 1 bulan nggak khatam sama sekali, apalagi setahun nggak khatam. Terakhir buka Quran kapan? Saya umur 9 tahun Ustaz. Nah sekarang umurnya berapa? Sudah 30 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran ketika waktu TPA ya, sampai sekarang baru ingat. Baca Quran ketika wisuda, karena di kampusnya syarat untuk munaqashah atau pendadaran sudah bisa baca Quran. Nah, akhirnya mendekati hari H cari guru Iqra. Pas pulang dari belajar Iqra, ketemu ponakannya umur 4 tahun juga ngaji Iqra. Melihat pamannya membawa buku Iqra, ponakannya bertanya, kok buku kita sama?" Aduh, sakitnya tuh di sini. Mahasiswa bawa buku Iqra, ketemu anak-anak TPA juga bawa buku Iqra. Maka jangan sampai terjadi pada diri antum ya. Baca Quran, karena kalau kita jarang baca Quran, bagaimana bisa lancar? Jadi untuk bisa lancar itu syaratnya 2. Yang pertama, memperbanyak membaca. Berapa banyak? Minimal 1 juz. Yang kedua, talaqi atau musyafahah. Cari guru yang sudah lancar baca Quran, tahsinnya sudah bagus, syukur-syukur hafal Quran, kita talaqi. Seperti Rasulullah bertalaqi langsung dengan malaikat Jibril alaihissalam, bahkan di bulan Ramadan yang kurang 20 hari lagi ini, tiap malam selama Rasulullah masih hidup, tiap malam Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau membaca di hadapan malaikat Jibril 1 juz tiap malam, sehingga dalam 1 bulan khatam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Selama Ramadan Rasulullah tiap malam membaca Quran di hadapan malaikat Jibril. Setoran kepada malaikat Jibril 1 juz. Belum ada mushaf. Tidak membaca, tapi bil ghaib. Itulah sunnahnya Al-Quran. Tradisi Quran itu bukan dibaca apalagi ditulis, bukan dibaca sambil dilihat, tapi dihafalkan. Sejak pertama kali diajarkan kepada Rasulullah, sudah dihafalkan Rasulullah. Sejak pertama kali diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dihafalkan sahabat. Sejak pertama kali diajarkan kepada keluarga mereka oleh sahabat, dihafalkan oleh keluarga mereka para sahabat. Begitu juga dengan kita. Maka semangat menghafal Quran itu minimal ya, kita miliki sebagai pondasi kita untuk lebih maksimal lagi dalam mentadabburi Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa mentadabburi Al-Quran secara maksimal kalau kita tidak menghafal ayatnya? Kalau kita sudah hafal, insya Allah mudah mentadabburi Al-Quran. Maka dalam hal ini tidak boleh didikotomi. Tidak boleh kita hanya cenderung membaca saja, tidak boleh kita hanya cenderung mentadabburi saja, kita tidak boleh cenderung mengamalkan saja. Semuanya harus menjadi satu kesatuan. Membaca iya, mentadabburi iya, menghafal iya, mendakwahkan juga iya. Itu yang disebut dengan ahlul Quran. Bedanya apa dengan sahibul Quran? Ada 2 literatur yang baik di dunia maupun di akhirat. Itu akan sangat menentukan. Sahibul Quran, ahlul Quran. Kalau sahibul Quran yang secara bahasa artinya adalah sahabat Al-Quran. Sahabat itu berarti ada kedekatan yang tidak terikat oleh nasab atau darah. Itu sahabat. Antum tidak kenal saya, kenalnya baru sekarang. Kemudian kita kontak-kontakan, kita WA-an, kita insbokan, kita ngobrol sehingga akrab. Itu namanya sahabat.
Tapi kalau ada hubungan darah, itu namanya keluarga. Kira-kira lebih dekat mana? Keluarga atau sahabat? Keluarga. Apalagi mahram, tidak ada batas di situ. Kalau sahabat masih ada jarak, jadi baca kadang iya, kadang tidak. Tadabbur kadang iya, kadang tidak. Tapi masih sering baca, itu namanya sahabat Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat, pertolongan, perlindungan, hujjah kepada siapa? Sahabatnya. Tapi dalam riwayat yang disebutkan, yuqalu li ahlil Quran, ahlul Quran, keluarganya Al-Quran. Siapa? Ya orang yang 24 jam tidak pernah berpisah dengan Al-Quran. Karena itu jangan hanya membaca, jangan hanya mentadabburi, jangan hanya sekedar mengamalkan, tapi jadikan semua itu sebagai amaliyah, satu kesatuan, sebagaimana Rasulullah SAW. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Sebab Rasulullah tidak hanya sekedar membaca, Rasulullah tidak hanya mentadabburi, Rasulullah tidak hanya menghafal. Kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, kita mengaku sebagai umat Rasulullah, ambil semuanya, dakwahkan, tadabburi, hafalkan, baca. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi, Ustaz. Saya ingin bertanya, mengapa nama surat di Al-Quran berbeda dengan isinya? Contoh, surat Al-Baqarah artinya sapi betina, tapi isi suratnya tidak menceritakan tentang sapi. Bahkan ada kisah Nabi Adam di Al-Baqarah. Lalu apa hubungannya sapi dengan Nabi Adam? Sekian, terima kasih. Antum buka Quran ya. Yang bawa Quran, buka Quran. Saya bukakan terlebih dahulu agar nyambung. Penamaan Al-Quran itu diambil dari lafadz atau kata yang terdapat di dalam surat tersebut. Penamaan Al-Quran itu diambil dari lafadz atau kata yang terdapat di dalam surat tersebut. Tadi yang menjadi contoh kasus adalah surat Al-Baqarah. Kenapa tidak nyambung? Kata siapa tidak nyambung? Ada munasabatul ayah antara judul atau nama dengan isinya. Misalnya Al-Baqarah. Kenapa dinamakan Al-Baqarah? Adakah kisah Al-Baqarah? Ada. Kalau tidak ada Al-Baqarah, namanya tidak mungkin Al-Baqarah. Buka surat Al-Baqarah. Baca. Ini adalah intinya. Surat Al-Baqarah dari mulai ayat 67 sampai ayat 70 itu berbicara tentang kisah sapi betina. Bagaimana kronologinya? Pada saat itu, di masa Nabiullah Musa alaihissalam, terjadi sebuah pembunuhan. Ada konspirasi, pembunuhan misterius. Seorang yang kaya raya tiba-tiba ditemukan mati secara mengenaskan. Jasadnya, tubuhnya dibuang ke sebuah rumah seseorang yang dia tidak merasa bersalah. Kok tiba-tiba pagi harinya ditemukan di depan rumahnya seorang jenazah, sesosok mayat. Gemparlah kampung itu. Tidak sedikit di antara mereka yang menuduh bahwa pembunuhnya adalah si pemilik rumah. Maka dicarilah, diinterogasi, saksi-saksi dihadirkan. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengaku bagaimana kronologi pembunuhan ini hingga kematiannya. Maka pada saat itu salah seorang ulama Bani Israel mengatakan, tidakkah kalian bertanya kepada Nabiullah Musa? Datangilah dia, tanyalah kepadanya, siapa tahu kalian mendapatkan petunjuk. Datanglah mereka kepada Nabi Musa untuk mencari dalang siapa pembunuhnya. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Musa menjawab, sembelihlah seekor sapi. Qalu atattakhiduna huzwa, kata mereka, wahai Musa, yang serius nih, apa hubungannya antara sapi dengan kematian? Yang kami tanyakan adalah dalang siapa di balik pembunuhan ini, kok engkau malah menyuruh kami menyembelih sapi? Nggak nyambung. Tapi kata Nabi Musa, sembelihlah sapi.
Mereka Bani Israel tidak langsung melaksanakan perintah itu. Ini karakter tipikal Bani Israel, itu ngeyelan, kokean takon. Mereka bertanya, sapi seperti apa? Nabi Musa mengatakan, ya, sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, dan belum pernah dipakai untuk membajak. Sampai akhirnya mereka bertanya tentang warnanya seperti apa. Padahal andai mereka langsung melaksanakan perintah Nabi Musa, selesai urusan. Tapi mereka bertanya dengan pertanyaan yang amat sangat menyulitkan diri mereka sendiri. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka pun akhirnya berhasil menyembelih sapi itu. Hampir-hampir mereka gagal untuk mendapatkannya, karena sapi yang secara spesifik disebutkan Nabi Musa gara-gara pertanyaan mereka hanya dimiliki oleh seorang anak yatim yang dijual dengan harga yang sangat tinggi atau mahal. Apa yang terjadi kemudian? Sapi itu disembelih, sampilnya, pahanya dipukulkan kepada jenazah yang sudah mati tadi. Plak. Dengan izin Allah, tiba-tiba si mayit yang sudah mati tadi bisa bangun dan mengatakan, ketika ditanya Nabi Musa, siapa yang membunuhmu? Si mayit itu bukan zombie loh ya. Dia menjawab, keponakanku sendiri. Ternyata yang membunuhnya adalah keponakannya. Padahal keponakannya itu yang dibesarkan dari rumahnya, tapi karena keponakannya ingin menguasai hartanya, akhirnya dibunuhlah dia. Jasadnya dibuang ke rumah seseorang. Itulah kisah Al-Baqarah. Intinya adalah kepatuhan dan tauhid, keyakinan. Ada hubungannya surat apapun. Al-Muzammil ada, bahkan ayat pertama, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kisahnya tentang selimut, tapi bukan judul produk loh ya, selimut. Ada makna di balik itu. Jadi penamaan surat selain terambil dari ayat yang ada di dalam surat tersebut, isinya juga sesuai dengan nama judulnya. Lah kenapa kok ada kisah Nabi Adam ayat 30 surat Al-Baqarah? Dalam surat Al-Baqarah Nabi Adam kan tidak punya sapi. Iya. Tapi kenapa di dalam surat Al-Baqarah ada Nabi Adam? Surat Al-Baqarah yang di dalamnya ada kisah Nabi Adam, sebagaimana surat-surat yang lain yang juga terdapat kisah Nabi Adam, Nabi Musa, itu adalah dua nabi yang kisahnya paling banyak dimuat di dalam Al-Quran. Dimanapun selalu ada kisah Nabi Musa, dimanapun ada kisah Nabi Adam alaihissalam. Dan memang 75% Al-Quran itu isinya adalah kisah, termasuk yang tadi saya sampaikan, Ashabul Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-13 misalnya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, sesungguhnya kami, kata Allah, naqussu, mengisahkan, menceritakan, 'alaika, kepada engkau, bil haqq, kisah yang nyata. Naba'ahum bil haqq, innahum, mereka, Ashabul Kahfi, penghuni Kahfi itu yang guanya sekarang ada di Jordania, innahum fityatun amanu, mereka adalah anak-anak muda. Fityah, fityah itu jamak dari kata fata. Fata itu seorang muda, seorang anak muda. Jamaknya fityah. Innahum fityatun amanu, yang telah beriman kepada birabbihim, Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan Allah menambahkan hidayah kepada mereka. Iman itu yang menyebabkan mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah untuk menyelamatkan keyakinannya, akidahnya, hingga mereka menjadikan gua sebagai benteng pertahanan akidah mereka. Siapa yang membimbing? Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya menyejarah sampai dijadikan nama di dalam Al-Qur'an, yang intinya ada 6 pelajaran berharga yang semuanya tentang kisah. Ada 6 kisah di dalam surat Al-Kahfi, meskipun namanya adalah Gua Al-Kahfi, tetapi ada 6 kisah di dalamnya yang merupakan ujian-ujian yang pasti akan dialami oleh setiap umat manusia. Yang pertama adalah ujian keimanan, ujian akidah. Siapa tokohnya? Ashabul Kahfi. Yang kedua, ujian tentang harta. Siapa tokohnya? 2 orang pemuda
Satu sukses, satu belum sukses. Padahal berangkat dari kampung yang sama. Dari mulai ayat 30 Al-Kahfi dan seterusnya. Yang ketiga adalah ujian ilmu. Ujian ilmu ini kepada siapa? Nabi Musa. Lagi-lagi dalam Al-Kahfi ada kisah Nabi Musa. Nabi Musa dengan siapa? Nabi Khidir. Padahal kalau popularitas jelas Nabi Musa. Nabi Khidir tidak dikenal. Apa yang menyebabkan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah berguru kepada Nabi Khidir? Saat itu Nabi Musa ditanya oleh salah seorang murid beliau, "Wahai Musa, kira-kira siapa orang yang paling alim di kalangan Bani Israel?" Maka secara spontanitas Nabi Musa menjawab, "Ana a'lamul qaum." Akulah yang paling alim. Ya memang Nabi Musa alim. Kalau tidak alim tidak mungkin dipilih menjadi nabi dari Bani Israel. Orang-orang Israel yang kata Allah, "Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin," yang diunggulkan di atas bangsa-bangsa yang lain. Maka nabi yang diutus di tengah mereka adalah nabi yang lebih cerdas daripada mereka. Siapa? Musa. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan perkataan Nabi Musa, tapi hal itu menyinggung perasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang alim, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang alim ada yang lebih alim. Di atas yang alim ada yang lebih alim. Siapa? Al-Alim, Allah yang Maha Alim. Maka Allah berfirman, "Wahai Musa, ada orang yang lebih alim daripada engkau." Kaget Nabi Musa, "Ada orang yang lebih alim daripadaku? Ya Rabb, izinkan aku untuk belajar dengannya, belajar kepadanya. Di manakah aku bisa bertemu dengannya?" Allah berfirman, "Datanglah ke tempat pertemuan antara sungai dengan air laut. Engkau akan bertemu dengannya. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengannya? Atau apa tanda-tandanya aku bisa berjumpa dengannya?" Allah berfirman, "Bawalah ikan. Jika ikan itu bisa berjalan, maka disitulah keberadaannya." Itu dikisahkan dari mulai ayat 60 sampai awal juz 16. Hingga bertemulah Musa dengan Khidir. Kisahnya panjang, antum baca sendiri nanti. Yang keempat, ujian kedudukan. Siapa tokohnya? Zulkarnain. Kekuasaannya terbentang dari ufuk timur, ufuk barat. Tapi Zulkarnain walaupun begitu berkuasa, menjadikan kekuasaannya untuk berdakwah. Ya. Siapa yang beriman dia akan selamat. Siapa yang kafir dia akan dikalahkan. Ujian apa? Ujian kedudukan. Banyak orang yang gagal ketika diuji kedudukan. Kemudian yang kelima, ujian keluarga. Ada ujian popularitas. Dalam ayat ke-50 kisah yang sama, ada juga kisah Nabi Adam di situ. Ayat 50 surat 18, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis." Hampir sama dengan surat Al-Baqarah ayat 30. "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Pada ayat 50 itu disebutkan oleh Allah, "Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi." Bahwa jin yang enggan atau iblis yang enggan bersujud kepada Nabi Adam itu adalah dari bangsa jin yang telah fasik kepada Tuhannya. Jin yang enggan menolak, yang enggan atau menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, ujian apa? Popularitas, senioritas. Padahal sesungguhnya bukan kok iblis harus bersujud kepada selain Allah atau kepada Adam, melainkan ini adalah sebuah konsekuensi sebagai seorang hamba yang harus patuh kepada Rabb atau Tuhannya. Nah, kisah-kisah yang luar biasa ini ada di dalam Al-Quran. Bukan kisah fiktif, apalagi fiksi, tapi ini adalah kisah nyata. Gitu ya. Jadi ada kaitannya, nyambung. Tidak mungkin nggak nyambung. Kalau nggak nyambung bukan Al-Quran namanya. Al-Quran pasti nyambung. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Ini pertanyaan terakhir. Tapi beranak, ada ABC. So, bercucu, bercicit. Bagaimana tips menghafal Al-Quran bagi karyawan yang memiliki kesibukan di kantor? Dan bagaimana, ini yang B, dan bagaimana menjaga hafalannya agar tetap kuat? Sekalian yang ketiga, apakah indikasi bahwa Al-Quran telah menyatu dengan hati kita? Indikasinya apa?
Ini pertanyaan klasik. Bagaimana seorang karyawan, seorang mahasiswa, seorang pegawai, seorang pengusaha, di tengah-tengah kesibukan dia berbisnis, di tengah-tengah dia harus menyelesaikan studinya, tapi dia juga tetap bisa hafal Quran? Insya Allah bisa. Bayangkan 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali umur berapa? 40 tahun. Apakah beliau nganggur? Sangat sibuk. Dari mulai bangun sampai tidur lagi tidak ada kata Nabi istirahat. Kalau kita ingin menurut Nabi, nggak ada kata istirahat. Full time, waktunya dihabiskan untuk beribadah, bernilai dakwah, bernilai ibadah, menghasilkan pahala. Itu Nabi. Begitu juga dengan sahabat yang lain. Apakah mereka nganggur? Enggak. Siangnya mereka berjihad di jalan Allah. Belum lagi mereka sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang tetap bisa hafal Quran. Jumlah penghafal Quran di masa Rasulullah SAW 80%. Mereka yang sudah hafal 30 juz ketika Rasulullah masih hidup. Sisanya hampir sebagian besar, semuanya sahabat Nabi hafal Quran pasca wafatnya Rasulullah SAW. Tidak ada sahabat yang tidak hafal Quran kecuali sahabat yang wafat duluan. Apalagi ashabus suffah hafal Quran. Maka kata Nabi, ambillah Al-Quran dari salah satu di antara 4 sahabatku ini. Yang pertama adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Yang kedua Salim Maula Abi Khudzaifah. Kemudian yang ketiga Mu'ad bin Jabal. Dan kemudian yang keempat siapa? Ubay bin Ka'ab. Kenapa kok hanya mengambil 4 ini? Tidak mengambil dari Utsman ibnu Affan, menantunya Rasulullah yang ketika sholat malam 1 rakaatnya khatam, rakaat kedua khatam sekali. Jadi semalam khatam 2 kali. Bukan model antum loh yang khatam Al-Ikhlas 3 kali diulang-ulang khatam. Itu pahalanya sama seperti khatam Al-Quran. Kalau ini Utsman ibnu Affan, nggak gitu, nggak jadi menantunya Nabi. Menantunya Rasulullah, bahkan 2 putrinya Rasulullah dinikahkan kepada Sayyidina Utsman ibnu Affan. Ruqayyah Ummu Kulsum menikah dengan Utsman ibnu Affan, sehingga gelarnya Zunnurain, 2, pemilik 2 cahaya. Bukan dinikahkan langsung loh ya, nggak boleh. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh menikahi langsung kakak adik, nggak boleh. Tapi kalau kakaknya sudah meninggal dunia, daripada anaknya dirawat orang lain, mendingan dinikahi sekalian adiknya, kan sudah kenal, boleh. Sudah meninggal dunia, nikah dengan adiknya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, menikahkan kedua putri beliau dengan Utsman ibnu Affan. Khatam. Tapi kenapa kok Nabi justru memerintahkan kita umat beliau mengambil bacaan Al-Quran yang kemudian ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah, jalur-jalur riwayat? Karena mereka adalah sahabat Nabi yang paling konsisten, fokus mempelajari Al-Quran, ashabus suffah. Ada juga yang hadis, ada juga yang fikih, tafsir dan seterusnya. Mereka memang fokus, tapi yang lain ada yang begitu luar biasa kesibukannya sehingga mereka tetap bisa hafal. Intinya adalah manajemen waktu. Antum misalnya berangkat ke kantor dari rumah 30 menit, udah lama banget tuh. Naik apapun, Gojek, naik motor sendiri, kalau 30 menit udah lebih dari cukup. Asal punya kemauan kuat. Berawal dari kemauan kuat, niat ikhlas itu sudah pasti. Tapi kalau belum bisa ikhlas, jangan ditunggu. Saya belum bisa ikhlas, Ustaz. Kapan bisa ikhlasnya? Nggak ngapal-ngapal nanti ya. Yang penting ngapal dulu. Ikhlas nanti bisa nyusul. Kita mulai menghafal Quran dari yang paling mudah. Misalnya juz 30, bismillah. 20 hari lagi mau Ramadan, targetnya 20 hari ini hafal juz amma, juz 30. Tiap hari kita menghafal 1 ayat. Amma yatasaalun. Bisa kita tulis amma yatasaalun, taruh dashboard, speedometer motor, klik, tempelkan di situ. Nah, kalau Gojek kan biasanya nempelkan HP-nya di motor. Nah, kita apa? Ayat Al-Quran, 1 ayat. Mulainya tak tergereng,
Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Kalau 30 menit bisa 1000 kali itu antum baca. Intinya hafalan itu adalah pada pengulangan. Semakin sering diulang insya Allah hafal. Jangankan dihafal, antum baca saja. Semakin sering baca insya Allah hafal. Itu cara yang paling mudah. Hafal tanpa menghafal itu adalah dengan memperbanyak membaca. Dulu di pesantren-pesantren klasik, sebelum santri-santri itu langsung menghafal Quran, syaratnya mereka harus mengkhatamkan Al-Quran minimal 50 kali khatam dalam waktu 3 bulan. 3 bulan pertama sebelum menghafal, ngatamkan Quran dulu sebanyak 50 kali khatam. Maka tidak heran, bulan keempat, dalam 1 bulan mereka bisa hafal 30 juz. Dalam 1 bulan mereka hafal 30 juz. Kenapa? Karena modalnya sudah banyak. Berupa apa? Bacaan. Di kampung-kampung banyak ibu-ibu sepuh-sepuh hafal Yasin meskipun belum bisa baca Quran. Kok bisa? Karena saking seringnya mendengar, saking seringnya mengulang. Al-Quran itu kata intinya hanya 25%. Sisanya 75% itu hanyalah pengulangan, pengulangan dan pengulangan. Kalau antum sudah hafal 25%-nya, insya Allah yang 75% gak usah dihafal, hafal dengan sendirinya. Contoh, ayat pertama surat Al-Baqarah, apa bunyinya? Alif Lam Mim. Kalau antum sudah hafal Al-Baqarah, maka Ali Imran sampai surat An-Nas tinggal loncat, tinggal lari. Kenapa? Sebab intinya ada pada surat Al-Baqarah. Sehingga dulu di masa Nabi, siapa yang hafal Al-Baqarah, dia seperti orang yang hafal seluruh Al-Quran. Karena semua ayat-ayat Al-Quran terhimpun di dalam surat Al-Baqarah. Termasuk kata-kata asli, kata-kata barunya ada di dalam surat Al-Baqarah. Ayat pertama Al-Baqarah tadi apa bunyinya? Alif Lam Mim. Antum sudah selesai Al-Baqarah, masuk Ali Imran. Ayat pertama apa bunyinya? Alif Lam Mim. Hemat tuh, gak usah menghafal, sudah hafal. Ayat kedua surat Al-Baqarah kalau antum, ayat kedua surat Ali Imran kalau antum sudah hafal Al-Baqarah, ayat 255 surat Al-Baqarah apa bunyinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu, itu ayat kursi ya. Ketika misalnya antum mulai masuk menghafal surat Ali Imran ayat kedua, gak usah dihafal, antum sudah hafal. Apa bunyi ayat kedua surat Ali Imran? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi jangan ditambahi la ta'khudhu sinatu wala naum. Niatnya baca Ali Imran tapi masuknya ke Al-Baqarah. Sama dengan niatnya baca Al-Asr kok malah jadi ke At-Tin, enggak rampung-rampung. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, seharusnya watawassaw bil haqqi, rampung, rukuk. Malah falahum ajrun ghairu mamnun. Sama yukadzibu, nggak nyambung tadi itu. Belum lagi ketemu al-kafirun wala antum antam antum, nggak hafal. Kenapa? Karena tidak kuat hafalannya. Jadi kalau bisa dikuatkan. Intinya pada pengulangan. Apalagi yang sudah selesai 30 juz, meskipun antum sesibuk apapun, yang penting memperbanyak mengulang. Minimal 10 kali pengulangan. Jadi kalau mulai besok antum menghafal surat An-Naba ayat pertama sambil kerja bisa. Jadi tidak perlu waktu khusus. Dalam perjalanan itu yang saat ini saya lakukan, murojaahnya sambil jalan, murojaahnya di motor, di mobil, dalam perjalanan. Beda dengan dulu ketika masih jadi santri bisa sehari sekian juz. Tapi kalau sekarang duduk lama sudah agak berat. Maka murojaahnya ya nyimak santri, murojaahnya sholat jadi imam, murojaahnya apa? Dalam perjalanan. Jadi kalau antum sudah punya hafalan, artinya apa? Tanggung jawab untuk menjaganya seumur hidup. Menghafal 30 juz bisa 1 bulan. Di Ma'had Darul Firdaus rata-rata yang takhusus sebenarnya, yang takhusus murni dengan beberapa syarat, salah satunya sudah lancar bacaannya, sudah bisa bahasa Arab, itu rata-rata mutkin, artinya kalau sudah selesai 30 juz toran itu bisa membaca sendiri dari juz 1 sampai juz 30. Rata-rata 8 bulan, 6 sampai 8 bulan. 8 bulan mereka sudah selesai ziyadah 30 juz, dan itu mungkin. Bukan yang seperti 1 bulan khatam, begitu selesai 1 bulan hilang semua. Masuk juz 2, juz 1 hilang, juz 3, juz 1, 2 hilang, masuk juz 4, 1, 2, 3, 4 hilang. Sayang.
Maka memang setelah menyelesaikan hafalan 1 bulan, ada 3 bulan lagi karantina, tidak apa-apa. Yang penting tidak selesai setoran terus berhenti. Menghafal Quran bisa sebulan 2 bulan, tapi menjaga Al-Quran membutuhkan waktu seumur hidup. Jadi siapapun, tidak hanya santri, mau karyawan, mau mahasiswa, mahasiswi, asal punya keinginan untuk menghafal Quran, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Syaratnya apa? Ada keterikatan dengan ma'had, ada keterikatan dengan guru. Meskipun antum IQ-nya di atas rata-rata, sehari bisa menghafal 1 lembar, tapi kalau tidak berada di ma'had, tidak distorkan ke guru, muqri, muhafiz, jangan harap bisa hafal 30 juz. Tidak mungkin. Meskipun antum IQ-nya ya biasa-biasa saja, tapi berada di ma'had, sabar, istiqomah, menyetorkan hafalan setiap harinya meskipun hanya 1 ayat, apalagi 1 halaman, apalagi 1 lembar, insya Allah selesai. Karena itu kalau antum ingin menyelesaikan hafalan 30 juz, cari ma'had takhasus. Bentar lagi bulan Ramadan, azamkan, niatkan, izin orang tua, Mas saya tak izin kuliah, saya tak izin bekerja 30 hari Ramadan ini, saya ingin fokus Al-Quran. Cari ma'had yang membuka program takhasus Ramadan. Siapa tahu di situ antum dapat ilham, Ramadan selesai, hafalannya selesai, insya Allah ya. Yang penting punya kemauan. Yang kedua, terikat di ma'had. Kemudian tadi apa terakhir? Murojaah ya, biar menyatu sama Al-Quran. Nah, ini yang tidak mudah. Banyak yang tidak sefrekuensi. Al-Quran dia baca tapi tidak sampai menghunjam ke dalam relung hati yang paling dalam. Maka disinilah dibutuhkan iman pada saat membaca Al-Quran. Contohnya bagaimana? Ini perkataan Utsman ibn Affan, apabila hati seseorang bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus dijadikan sebagai tazkiyatun nafs. Yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tazkiyatun nafs itu melalui 2 kategori. Yang pertama adalah takhliyah, dan yang kedua adalah tahliyah. Takhliyah pakai kha, dari kata khala, artinya mengosongkan, detoksifikasi, dibersihkan dulu penyakit-penyakit hatinya dari takabbur, riya, sum'ah, syirik dan seterusnya. Baru tahliyah, dihiasi dengan akhlakul mahmudah, akhlakul karimah. Al-Quran itu menjadi detok, menjadi pembersih. Maka ketika antum baru ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kok angopnya sudah 3 kali, harus diruqyah ini. Baru ta'awud sudah angap-angap. Jangankan ta'awud, baru pegang Quran sudah ngantuk, belum baca Quran. Jadi kadang Al-Quran jadi obat insomnia, nggak bisa tidur, buka Quran baru ketiduran. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada jinnya, harus diruqyah, didetoksifikasi, dibersihkan. Kalau sudah bersih, setiap hari baca Quran, maka akan terhiasi akhlaknya dengan hiasan akhlak Al-Quran. Dan dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya tahliyah saja tapi belum takhliyah, percuma. Seperti menyuci baju dengan kotoran, bukan semakin bertambah bersih tapi semakin bertambah kotor. Begitu juga dengan pribadi yang membaca Quran, kalau dia tidak melakukan tazkiyatun nafs, tidak melakukan penyucian jiwa, bacaannya tidak diniatkan untuk membersihkan hati, membersihkan fikirannya, maka percuma dia membaca Al-Quran, sebab bacaannya tidak bisa merubah dirinya. Baca dengan iman, dengan Al-Quran, iman itu akan bertambah. Wallahu a'lam. Ya, ini tadi pertanyaannya. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang tidak dibacakan pada malam hari ini karena waktu yang membatasi kita, dan mungkin saya pilih yang cocok dengan tema pada malam hari ini, begitu. Nah, nanti kita akan mendengar closing statement mungkin 1 menit setelah saya umumkan. Jadi saya umumkan beberapa hal terkait dengan agenda di Teras Dakwah yang pertama, terus nanti ada hadiah ini untuk siapa aja. Agenda di Teras Dakwah insya Allah besok Jumat, itu Jumat sore, setiap Jumat sore ada kajian Amidah khusus muslimah ya, khusus muslimah jam
15.45 atau setelah asar sampai menjelang maghrib. Temanya adalah, lupa saya, bersama Ustadz Heri Mahfudzi, ya, bersama Ustadz Heri Mahfudzi, khusus akhwat, khusus muslimah. Kemudian hari Rabu depan juga ada ngaji deras ini. Untuk lebih tepatnya nanti bisa lihat di akun Teras Dakwah, ya. Kemudian tabligh akbar bulan Mei, awal bulan Mei Teras Dakwah, insya Allah beberapa ustadz kita hadirkan. Jumat 4 Mei bersama Ustadz Evi Effendi, tapi ini waktunya siang, ya, nggak biasanya siang, jadi habis sholat Jumat itu di Teras Dakwah sampai menjelang asar insya Allah. Kemudian Sabtunya tanggal 5 Mei bersama Ustadz Zaitun Rasmin, sore, ya, habis asar sampai menjelang maghrib insya Allah. Kemudian hari Senin tanggal 7 Mei bersama Ustadz Abdullah Hadromi, sore juga, jam 15.30 sampai menjelang maghrib insya Allah. Kemudian yang mendapatkan hadiah karena sudah posting dan dipilih beberapa orang oleh admin. Yang pertama Zulfi _Ero, kemudian Mas Fadlan, merayakan nanti aja, Mas. Mas Fadlan FC, Mas _Fadlan _FC, kemudian Istiqomah _244, kemudian Afikrim, kemudian Ria Haryati. Ada tambahan pengumuman, ternyata ada kajian lagi, tambahan tabligh akbar. Hari Jumat tanggal 4 Mei malam, jadi kalau sorenya ada kajian muslimah, malamnya ada tabligh akbar untuk umum bersama Ustadz Roni Abdul Fattah. Beliau adalah Lajnah Syariah dan Dewan Asatid Darut Tauhid Bandung. Hari Jumat malam bersama Ustadz Roni Abdul Fattah. Terus Rabu depan ternyata dibersamai oleh Ustadz Dr. Sagiran, insya Allah. Gitu. Jadi nama-nama yang disebut tadi tolong setelah kajian merapat ke panggung sini. Begitu, silakan Ustadz Soleh untuk closing statement 1 menit, Ustadz. Kalau zaman sekarang pemuda identik dengan Instagram. Anak muda nggak punya akun Instagram kan kayaknya ketinggalan zaman. Maka antum tidak boleh terpengaruh dengan hal itu. Walaupun saat ini banyak pemuda yang identik dengan Instagram, tapi antum harus identik dengan Al-Quran. Porsi membaca Al-Quran harus lebih banyak daripada membaca Instagram. Paling tidak mulai hari ini hingga bulan Ramadan dan seterusnya, antum mengazamkan diri untuk menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, mendakwakan Al-Quran dengan niat ingin seperti yang dikatakan Imam Syafi'i tadi. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa idlam yakuna la'tibaran li dzatihi. Demi Allah, kehidupan eksistensi seorang pemuda itu tergantung dari dua hal ini. Yang pertama adalah ilmu dan yang kedua adalah takwa. Jadikan ilmu dan takwa menghunjam dalam diri kita sehingga keberadaan kita selalu membawa maslahat, membawa manfaat dan membawa perubahan bagi minimal diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan negara kita ke arah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.